Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdiana. Sehari-hari saya dikenal dengan panggilan Ramdiana Gayo. Kegiatan sehari-hari saya sebagai dosen pengajar di Universitas Syakuala Pendidikan Sendra Tasik. Saya sudah lama menggeluti dunia teater. Walaupun pada awalnya saya berangkat dari kecintaan saya terhadap seni tari. Selama masa pandemi ini saja, saya sudah menciptakan 5 karya seni teater. Nah, salah satu karya yang membuat nama saya sedikit terangkat, ya, yang mungkin selama ini tidak dikenal oleh masyarakat luas, pada saat saya terpilih menjadi salah satu sutradara perempuan yang bekerja sama dengan Kedutaan Norwegia yang diproduseri oleh Institut Ungu pada program teater film Waktu Tanpa Buku. Nah, kami dari kelima sutradara perempuan ini terpilih menjadi terobosan karya teater film inovatif oleh versi majalah Tempo. Selama ini, isu tentang perempuan menjadi greget bagi saya dalam menciptakan karya seni. Baik itu di karya seni tari maupun teater. Nah, untuk program kali ini di FBK atau fasilitasi kebudayaan, ya, bidang kebudayaan, saya sangat tertarik ingin kembali mengulang kesuksesan saya pada saat saya menggarap WTB untuk membuat sebuah karya teater film kembali. Namun kali ini saya mengangkat tentang bagaimana kepahlawanan dari Datu Beru dalam bentuk teater film kolosal. Pada proyek karya saya kali ini masih berkutat mengenai perempuan. Nah, kali ini saya tertarik pada cerita atau kekebalan, ya, pada masyarakat Gayo hanya sebagai cerita kekebalan. Kita tidak pernah menemukan cerita yang sebenarnya tentang Datu Beru itu. Namun, dia diingat sebagai pahlawan bagi masyarakat Gayo. Tapi pada saat sekarang ini, kita ingin mencari data tentang Datu Beru, kita hanya mendapatkan sebuah bangunan megah, yaitu rumah sakit, ya, memberikan label nama dari Datu Beru. Dan sebuah tempat istirahat bagi Datu Beru. Yang mungkin untuk saat ini saya ingin mencari fotonya saja, saya tidak menemukannya. Nah, kegelisahan saya, ketertarikan saya kepada sosok atau figur Datu Beru ini ingin saya angkat kembali ke dalam bentuk karya teater film saya. Karena apa? Karena pada saat saya menanyakan Datu Beru itu siapa, apalagi kepada masyarakat milenial saat ini, mereka tidak kenal Datu Beru. Yang mereka kenal hanyalah Cut Nyak Dien, Cut Mutia. Padahal ada sosok Datu Beru yang mengorbankan hidupnya demi negara. Kata Datu Beru sendiri itu diambil dari bahasa Gayo yang artinya perempuan yang tidak pernah menikah seumur hidupnya demi mendedikasikan hidupnya pada masa penjajahan pada masa itu. Nah, sangat tertarik untuk ingin saya gali dari kisah hidupnya, perjalanannya dalam bentuk karya teater film ini. Dalam membuat sebuah naskah yang akan saya ciptakan menjadi sebuah film. Semoga karya ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Karena apa? Karena masyarakat luas sekarang saja kalau diminta untuk membaca buku, apalagi buku-buku sejarah, mereka sudah sangat tidak tertarik. Semoga karya film ini bisa menjadi sebuah dorongan kemajuan atau temuan bagaimana kita mengenal pahlawan-pahlawan kita, sejarah-sejarah kita. Itu tujuan utama saya. Mengapa bentuk teater film menjadi pilihan saya? Karena di masa pandemi ini saya merasa bentuk pertunjukan teater film merupakan sebagai bagian dari perkembangan teknologi di zaman masa pandemi seperti sekarang ini. Bentuk karya seni teater film kolosal saya kali ini, saya mencoba memasukkan unsur atau idiom-idiom seni tradisi
yang merupakan warisan tak benda seperti unsur tari sini, didong, dan sebuku. Mengapa saya memilih 3 karya ini? Karena di dalam karya seni ini memiliki unsur bahasa ibu. Hampir dalam setiap bentuk pertunjukannya ada bahasa ibu di sana yang meliputi karya ini. Lokasi pengambilan gambar atau produksi teater film ini, saya merencanakan akan langsung terjun ke Aceh Tengah, di mana tempat lahir dan berkembangnya Datu Beru itu sendiri. Mengapa saya memilih lokasi itu? Karena buat saya biar mendapatkan feel-nya, ya, ada dialek-dialek tradisi, bahasa-bahasa tubuh dan tubuh-tubuh tradisi itu. Saya akan bekerja sama dengan seniman-seniman lokal di dataran Tanah Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ada satu tempat yang menjadi larangan bagi saya pada saat mengambil pembuatan film teater kolosal Datu Beru ini, yaitu justru di mana pada tempat atau lokasi di mana Datu Beru itu dikebumikan, yaitu Desa Tunyang. Alasan yang saya pikir di zaman modern seperti sekarang ini masih ada alasan seperti itu sangat menggelitik buat saya, ya. Karena larangan dari masyarakat setempat, bahkan pemuka adat mengatakan untuk tidak memasuki wilayah Desa Tunyang karena kekuatan magis masih sangat kuat di sana. Saya kadang berpikir, apakah Datu Beru ini tidak terekspos, tidak terangkat ke permukaan, ada hubungannya dengan lokasi Desa Tunyang yang katanya masih sangat kental dengan isu magisnya. Ya, semoga dengan proyek ini isu itu bisa terpecahkan dan menjadi jawaban bagi saya pribadi yang memang menjadi perempuan Gayo, tapi saya bukan Datu Beru.